Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam matematika wajib. Kita masih membahas materi yang sama, yaitu tentang penyajian data. Kali ini kita akan membahas distribusi frekuensi berkelompok. Daftar distribusi frekuensi berkelompok adalah suatu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian rupa sehingga data yang berukuran besar disederhanakan dengan mengelompokkannya menurut kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu. Kemudian dari masing-masing kelompok atau kelas tersebut dihitung frekuensinya. Data dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Kita lihat contohnya. Jadi ini sudah ada contoh tabel distribusi berkelompok. Di mana ada dua kolom yang pertama nilai, kolom yang kedua adalah frekuensi. Pada baris pertama 31 sampai 40. Frekuensinya 3, 41 sampai 50 frekuensinya 5, 51 sampai 60 frekuensinya 10, 61 sampai 70 frekuensinya 11, 71 sampai 80 frekuensinya 8, 81 sampai 90 frekuensinya 3. Sehingga jumlah data yang diberikan adalah 40. Nah, kita lihat. Ada beberapa istilah yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, kelas interval. Kelas interval yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Misalkan dalam tabel tadi, yang disebut kelas interval adalah 31 sampai 40. Itu disebut kelas pertama. 41 sampai 50 disebut kelas kedua. Dan seterusnya sampai 81 sampai 90 adalah kelas ke-6. Istilah selanjutnya adalah batas bawah kelas. Batas bawah kelas atau yang sering disingkat dengan BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Nah, pada tabel di samping, misalkan kelas yang pertama, batas bawahnya adalah 31. Sedangkan pada kelas kedua, batas bawahnya adalah 41. Dan seterusnya. Misalkan kelas ke-6, batas bawahnya adalah 81. Selanjutnya, batas atas kelas. Batas atas kelas atau yang sering kita singkat BA, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Nah, pada tabel di samping, batas atas kelas pertama adalah 40, batas atas kelas kedua adalah 50, dan seterusnya. Kemudian ada tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas atau yang kita simbolkan dengan TB, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Jika data berupa bilangan bulat, maka ketelitian datanya sebesar 0,5.
Jika data berupa bilangan 1 desimal, maka ketelitian datanya sebesar 0,05. Jadi pada tabel di samping, tepi bawah kelas pertama adalah 31 dikurangi 0,5, yaitu 30,5. Tepi bawah kelas kedua adalah 41 dikurangi 0,5, yaitu 40,5, dan seterusnya. Nah, sekarang tepi atas kelas. Tepi atas kelas atau TB, yaitu batas kelas atas ditambah ketelitian data. Pada tabel di samping, tepi atas kelas pertama adalah 40 ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Tepi atas kelas kedua adalah 50 ditambah 0,5 sama dengan 50,5. Dan seterusnya. Kemudian ada titik tengah. Titik tengah atau XI yaitu setengah kali jumlah batas bawah ditambah batas atas kelas. Pada tabel di samping, titik tengah kelas pertama adalah setengah dikalikan 31 ditambah 40 sama dengan 35,5. Titik tengah kelas kedua adalah setengah dikali 41 ditambah 50 sama dengan 55,5 dan seterusnya. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas atau P yaitu selisih antara tepi bawah dan tepi atas kelas. Pada tabel di samping, panjang kelas pertama adalah 40,5 dikurangi 30,5 sama dengan 10. Panjang kelas kedua adalah 50,5 dikurangi 40,5 sama dengan 10. Dan seterusnya. Sampai kelas terakhir. Kelas terakhir berarti 90,5 dikurangi 80,5 sama dengan 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang setiap kelas adalah sama. Nah, demikian tentang tabel distribusi frekuensi berkelompok. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.